Sobat muda, pasti udah banyak dong yang pernah datang ke sini. Ya, kali ini kita ada di Taman Wisata Candi Borobudur. Tahu nggak sih, selain bangunan candi yang megah ini, di sini juga ada museum yang menarik untuk kita kunjungi. Jangan kemana-mana ya, saksikan terus hanya di InFrame. Candi Borobudur merupakan salah satu destinasi wisata paling populer di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur masuk dalam 10 destinasi wisata super prioritas yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai situs warisan budaya yang telah diakui oleh UNESCO. Candi Borobudur sudah banyak dikenal oleh wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Di Taman Wisata Candi Borobudur terdapat banyak fasilitas bagi pengunjung, termasuk museum yang kali ini akan kita kunjungi. Pertama, kita akan melihat koleksi yang ada di Museum Borobudur. Dan sobat muda, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Sukar yang akan membantu menjelaskan di Museum Borobudur. Apa kabar Bapak? Baik. Bapak sehat? Siap, sehat juga Bapak. Sehat. Terima kasih kunjungannya ke Museum Borobudur. Iya. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan mengenai tentang Borobudur. Banyak ini Pak, terutama secara umum dulu Bapak. Di Museum Borobudur ini ada apa saja yang ada di depan ini Pak? Oke, di Museum Borobudur itu ada beberapa materi. Salah satunya adalah arca Buddha, karena ikonnya di sini adalah Buddha, maka di sini adalah batu-batunya juga batu-batu candi yang bernuansa agama Buddha. Jadi di sini di pelataran Museum Borobudur ini ada kurang lebih 10.000 blok batu yang belum diketemukan pasang-pasangannya. Nah, kemudian ada arca Buddha. Arca Buddha yang di sini tidak ada kepalanya, kemudian ada tangannya yang hilang. Nah, itu adalah salah satu faktor, dua faktor kerusakan batu candi itu. Jadi ada faktor vandalisme, ada yang disebut faktor alam. Oke, vandalisme ini berarti dilakukan oleh manusia? Faktor vandalisme itu yang disebabkan oleh manusia. Mungkin kerja mekanik yang tidak hati-hati pun juga akan mengakibatkan kerusakan dari batu-batu tersebut. Jadi bukan termasuk ada yang kabar, oh itu dirusak waktu masuknya agama Islam ke Pulau Jawa, itu tidak. Jadi faktor vandalisme disebabkan kurang hati-hatinya kerja mekanik itu sendiri. Oke, baik. Ini salah satunya sobat muda, patung Buddha yang kepalanya hilang, tangannya hilang, diakibatkan dengan beberapa faktor seperti itu. Nah, kalau di sini Bapak banyak batu-batu yang bisa dibilang pecahan-pecahan ya, atau patah-patahan. Ini batu apa Pak? Ini juga batu candi, namun secara keseluruhan posisinya itu belum diketahui secara pasti. Apakah ini ada di pagar langkan, apakah ini ada di dinding candi, itu belum diketahui secara pasti. Oke, ini kerusakannya terjadi akibat apa Pak? Borobudur itu kan ditemukan oleh Raffles itu kan pada tahun 1814. Karena di Pulau Jawa itu pada tahun 1811 sampai 1816 masih di bawah kekuasaan Inggris. Nah, di saat itu ditemukan kondisinya memang sudah lepas dari posisi konstruksi bangunan candinya. Nah, ini demi keamanan candi ini, batu-batu ini, maka oleh Balai Konservasi Borobudur disimpan di Museum Borobudur ini. Nah, untuk mengisi kekosongan di Candi Borobudur kali ini belum diketemukan, maka di sana diganti oleh batu yang baru. Di sana berarti kalau kita itu naik ke Candi Borobudur, kemudian kita melihat di Candi Borobudur itu ada titik putih, itu berarti ada batu yang baru. Oke, baik. Berarti ini asli? Masih asli. Ini masih asli, cuman belum bisa memasangkan mana yang sesuai dengan yang bentuk aslinya. Jadi ini belum diketemukan pasang-pasangannya. Oke, baik. Pak, ada kemungkinan nggak sih Pak nanti ini bakal semuanya terpasang di bentuk Candi Borobudur Pak? Kemungkinan bisa, namun itu hal yang ini adalah kewenangan dari Balai Konservasi Borobudur, jadi yang mengetahui persis tentang konstruksi bangunan candi ini. Jadi ini nanti posisinya di mana, ini ornamennya ini di mana, nanti Balai Konservasi ada petugas khusus yang mencari. Jadi tiap hari ini tetap dicari pasang-pasangan ini. Oke, berarti riset penelitian masih terus dilakukan supaya Candi Borobudur ini semakin lengkap. Ornamen dan juga batu-batunya. Seperti itu. Baik. Sobat muda, setelah tadi kita keliling di area luar Museum Borobudur, kita ada di dalam Museum Borobudur. Dan masih bersama dengan Pak
Sukar. Pak, ini ada candi juga seperti itu. Ini yang tadi kan di sana terpisah-pisah nih, Betul. terpotong-potong kayak gitu. Nah, ini adalah miniatur dari Candi Borobudur seperti itu. Miniatur Candi Borobudur ini memang sengaja dibuat oleh Balai Konservasi untuk supaya apa? Jadi pengunjung itu yang datang ke Museum Borobudur biar mengetahui bagaimana teknik penyusunan konstruksi bangunan candi. Oke, teknik Mungkin penyusunan. Candi Borobudur itu kan tidak menggunakan lem dan tidak menggunakan spasi ataupun semen. Oh gitu. Jadi Borobudur candinya mengkaitkannya adalah menggunakan interlocking system. Jadi Wow. menggunakan sistem kunci mengunci. Oke. Jadi kalau ini pun sudah ditaruh di sini, walaupun ini goyah tidak akan lepas. Oke, baik. Ini secara miniaturnya, berarti secara realisasinya itu kuncinya lebih besar juga. Betul. Jadi ada dua teknik. Satu sistem menggunakan kunci, ada yang satu menggunakan poros. Oh, Jadi pakai ini. baik. Mungkin bangunan tradisional Jawa pun masih menggunakan sistem seperti ini. Betul. Wow, ini jadi tambahan untuk pengunjung Sobat Muda ketika datang ke Candi Borobudur, ketika masuk ke museumnya, jadi mengetahui untuk bentuk teknik penyambungannya seperti itu. Selain ada miniatur candinya Bapak, di sini ada apa lagi? Ini ada perbedaan sikap tangan. Oke, Jadi baik. ada perbedaan sikap tangan. Jadi Buddha itu ada yang namanya mudra. Mudra itu adalah perbedaan sikap tangan. Ada yang namanya Bumi Separsa Mudra, ada Dharma Cakra Mudra, dan Abhaya Mudra. Tergantung posisinya masing-masing. Tergantung posisinya masing-masing. Oke, Pak, kalau tadi kita sudah mengetahui cara penyusunannya, mengunci seperti itu dari batu-batuannya. Pengen tahu juga Pak, untuk perawatannya. Kan ini batu dengan usia yang ratusan tahun kayak gitu. Ini pasti ada cara merawatnya. Itu gimana Bapak? Ini ada beberapa pestisida yang digunakan untuk merawat batu candi. Betul. Itu gimana? Jadi ada yang sistem oles. Oke. Pengerawatan batu candi itu ada sistem oles. Dan salah satu yang paling pokok itu adalah tidak diizinkannya pengunjung itu membawa makanan ke Candi Borobudur. Itu salah satu paling pokok. Karena apa? Kalau pengunjung dibebaskan dengan membawa buah-buahan, makanan ke atas Candi Borobudur, itu akan mempercepat pelapukan dari permukaan batu candi. Jadi nanti akan ada sistem penggaraman batu candi. Oke. Ini Ini kalau adalah jenis-jenis jamur yang tumbuh di atas permukaan candi. termasuk juga jamur. Iya. Seperti itu. Sulit nggak sih Pak untuk merawat Candi Borobudur yang begitu besar gitu? Kalau kesulitan tuh pasti ada kesulitan. Namun untuk membersihkan batu candi itu tidak diizinkan menggunakan yang berbau logam. Jadi itu menggunakan pakai lidi. Pakai Jadi lidi. lidi itu diikat kemudian nanti disikat di bagian ini. Jadi harus pakai lidi. Wah, luar biasa. Ini Sobat Muda, selanjutnya ini juga termasuk bagian dari candi. Iya. Seperti itu. Nah ini batu-batu candi yang hancur saat terjadi pengeboman pada tahun 85. Jadi tepatnya pada tanggal 21 Januari 85 itu terjadi insiden pengeboman. Oke, ini batu yang rusak disebabkan ledakan bom. Iya. Oke, baik. Ini jadi makin banyak tahu Sobat Muda. Tadi cara memasangnya gitu ya, ternyata Betul. tidak di lem, tidak di semen, Betul. dan juga cara perawatannya ya. Oke, Ibu, namanya Ibu siapa? Saya Ibu Lis. Ibu Lis, dari mana Ibu? Saya dari Malang. Dari Malang, jalan-jalan ke Borobudur. Udah berapa kali ke Borobudur? Sebenarnya sih sudah sering, cuman memang saya senang sekali ke tempat-tempat sejarah untuk melihat-melihat, dan kan kita hidup dari sejarah, jadi melihat-melihat gitu akhirnya seneng gitu belajar tentang sejarah. Belajar tentang sejarah. Ibu sebelumnya sudah tahu belum sih kalau di Candi Borobudur ini ada Museum Borobudur? Nggak tahu, baru hari ini. Nah, selama ini hanya datang naik ke Borobudur kemudian turun pulang. Nah tadi
bersyukur gitu ya, petugasnya menawarkan, oh di situ ada, oh ternyata ada museumnya, sehingga di sini saya tadi masuk. Oke, kesannya setelah mengunjungi Museum Borobudur apa, Bu? Kesannya saya sangat senang ya. Akhirnya kalau di sana kita tidak ada yang menjelaskan, palingan hanya sekedar kita tanya-tanya ke orang yang ada di situ. Tetapi kalau di sini saya bisa membaca. Tadi ada Bapak menjelaskan kepada kami tentang waktu terjadi pengeboman. Ternyata saya baru tahu bahwa Borobudur itu tidak asli bangunan dari awal. Ternyata sudah terjadi 2 kali pembongkaran, dan setiap tadi dijelaskan setiap ada yang tidak asli itu ada titik-titik putih. Oke, Akhirnya saya tahu. Ibu Lis di sini datang bersama putri-putrinya. Ya. Kalau putri-putrinya datang ke sini, kesannya seperti apa ke museum ini? Pertama kali masuk sebenarnya nggak pengen masuk tadi, cuman pas sudah nyampe di dalam ya senang gitu, bisa lihat apa kayak batu-batuannya, kayak patung-patungannya, jadi bisa tahu. Bisa tahu. Iya. Satu lagi putrinya Ibu Lis, kesannya masuk ke Museum Borobudur seperti apa? Ya kaget sebenarnya, soalnya awal-awal datang itu nggak ada museum kayak gini, pas masuk ada. Terus ya senang aja lihat-lihat batu, terus ada jamur-jamur yang ada di batu-batunya. Oke, jadi nambah pengetahuan lagi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ruangan yang baru saja kita lewati bernama ruang arkeologi. Sekarang jadi makin tahu ya bagaimana proses pemugaran Candi Borobudur, detail arsitekturnya, hingga perawatan batuan candi. Oh iya, untuk memasuki Museum Borobudur, kita tidak perlu membeli tiket lagi loh Sobat Muda. Tiketnya sudah termasuk dengan tiket Candi Borobudur. Sobat Muda, di Museum Borobudur ini terdapat ruangan yang khusus membahas relief-relief Candi Borobudur. Namanya ruangan Karma Wibangga. Nah, Sobat Muda, kita mengetahui lebih lanjut yuk untuk relief-relief yang ada di Candi Borobudur. Kita simak informasi berikut ini. Candi Borobudur dibangun dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Terdapat 2.672 relief di Candi Borobudur, terdiri dari 1.212 relief hias dan 1.460 relief naratif yang mengandung cerita tertentu. Relief ini menghiasi 3 tingkatan spiritual yang dikenal dengan nama Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Kamadhatu merupakan tingkatan candi paling bawah. Tingkatan ini melambangkan alam dunia yang terlihat dan sedang dialami oleh manusia sekarang. Kamadhatu terdiri dari 160 relief yang menggambarkan sifat dan nafsu manusia. Tingkatan tengah candi bernama Rupadhatu yang melambangkan alam peralihan, yaitu perilaku manusia yang mulai meninggalkan keinginan dunia tapi masih terikat dunia nyata. Rupadhatu terdapat di lantai 3 hingga 7 bagian tubuh candi. Rapadhatu terdiri dari galeri ukiran relief batu dan patung Buddha. Lalu bagian atas candi disebut Arupadhatu yang melambangkan alam tertinggi. Arupadhatu terletak di lantai 8 hingga 10. Dalam kosmologi Buddha, Arupadhatu menjadi simbol alam atas, tempat tertinggi yang dihuni oleh para dewa. Pada bagian ini akan ditemukan 72 stupa berbentuk lingkaran yang berlubang, berisi patung Buddha yang mengarah ke bagian luar candi. Stupa terbesar berada di puncak Candi Borobudur dengan diameter 9,9 meter dan tinggi 42 meter di atas tanah. Relief naratif banyak terdapat di tingkatan Kamadhatu dan Rupadhatu. Salah satu relief naratif di Candi Borobudur yaitu Karma Wibangga yang menerangkan perbuatan-perbuatan manusia yang mengandung kebajikan maupun kejahatan serta segala akibatnya. Kemudian ada relief Lalita Vistara yang mengisahkan kehidupan Pangeran Siddhartha sejak lahir hingga pencerahan. Ada pula relief Jataka yang menggambarkan kehidupan Buddha sebelum dilahirkan sebagai Pangeran Siddhartha. Selain itu, ada beberapa relief naratif lainnya, yakni Avadana, Gandavyuha, dan Badrachari. Sedangkan relief lainnya termasuk relief hias atau dekorasi. Sekarang kita lanjut ke museum kedua ya Sobat Muda. Masih di Taman Wisata Candi Borobudur, kita akan memasuki Museum Kapal Samudra Raksa. Sobat Muda, masuk ke ruangan ini takjub dengan kapal yang satu ini. Wow, kita langsung aja ya ngobrol dengan Bapak Sukar. Pak Sukar, kita lanjut lagi Pak. Ini kenapa kok ada kapal di tempat ini?
Oke, kapal namanya kapal Samudra Raksa. Samudra Raksa. Samudra Raksa yang mempunyai ide pembuatan kapal ini adalah seorang angkatan laut dari Inggris namanya Philip Bell. Oke. Pada tahun 192, Philip Bell itu berkunjung ke Candi Borobudur. Kemudian dia amati bagian per bagian candi, akhirnya dia menemukan 10 relief yang bergambarkan kapal. Nah, berawal dari terinspirasi dari keindahan relief itu, Philip Bell punya keinginan untuk membuat kapal yang semirip mungkin dengan di relief, kemudian digunakan untuk napak tilas atau ekspedisi sampai ke Afrika. Kapal ini betul-betul pernah digunakan ekspedisi dalam rangka napak tilas jalur perdagangan nenek moyang Indonesia sampai ke benua Afrika selama 7,5 bulan perjalanan. Wah, luar biasa. Berarti ini terinspirasi dari relief-relief ya Pak ya? Betul, ya. Oke Pak, ini benar-benar digunakan berlayar seperti itu. Betul. Dari mulai pembuatannya sampai saat ini ada di sini, seperti itu. Bisa diceritakan untuk pembuatan prosesnya seperti apa? Oke, proses pembuatan ini dibuat oleh seorang nelayan biasa namanya Bapak Haji Asad Abdullah di Pagerungan Sumeneb, Madura. Nah, nanti teknik-teknik pembuatan kapal ini bisa Anda lihat di ruangan di sebelah itu, teknik penyambungan kapal, kemudian peralatan yang dibawa untuk pembuatan kapal itu. Kemudian karena kapal ini tidak menggunakan pasak dari besi, melainkan menggunakan semuanya adalah pasak dari kayu. Jadi tanpa menggunakan mesin saat digunakan untuk ekspedisi sampai ke Afrika. Nah, ini yang menarik Sobat Muda. Kapal ini tidak menggunakan mesin. Selama 7,5 bulan ini berlayar menggunakan angin. Iya, jadi tenaganya ini hanya mengandalkan sebuah kekuatan layar dan angin. Jadi apabila di tengah lautan tiba-tiba angin mati, kadang ada di tengah lautan itu tidak pasti, kadang angin kencang sekali, kemudian sama sekali tidak ada angin. Nah, pas kebetulan kalau tidak ada angin, kapal tidak bisa bergerak maju, APK-nya menggunakan dayung. Betul. Menggunakan tenaga manusia. Betul, ya. Oke, Pak, itu apakah sesuai dengan cerita yang ada di relief Candi Borobudur? Kalau di relief Candi Borobudur tidak ada keterangan bahwa ini kapal ini namanya ini, itu pun belum ada. Cuman itu istilahnya tradisi pembuatan kapal yang ada di Indonesia. Oke, artinya kalau misalnya menggunakan mesin atau menggunakan layar seperti itu juga tidak apa-apa seperti itu ya. Oke, nah di dalam ruangan ini Pak, selain ada kapal, pengunjung bisa ngapain aja di dalam? Di ruangan sini pengunjung bisa melihat film ekspedisinya perjalanan kapal, kemudian wahana interaktif Samudra Raksa ini. Nanti akan diputar tentang wahana interaktif wahana ini. Wah, oke, baik. Berarti pengunjung di sini tidak hanya bisa menambah ilmu tentang relief seperti itu yang sudah menjadi kapal seperti itu, tapi juga kita bisa mengetahuinya secara interaktif. Wah, saya mau coba nih kalau kayak gitu. Sobat Muda, tadi Pak Sukar bilang kalau di sini ada wahana interaktifnya. Langsung saja kita ngobrol bersama dengan Kak Alfi. Apa kabar Kak Alfi? Baik Kak. Wah, Kak Alfi, di sini wahana interaktifnya itu apa-apa aja sih Kak? Sinema interaktif, petualangan raka, dan juga LED floor. Jadi ada LED floor-nya itu nanti ada animasi ikannya yang nanti kalau diinjak bisa bergerak gitu. Wah, keren. Jadi kita bisa belajar tentang sejarah kemaritiman Nusantara sekaligus biota bawah laut. Jadi nanti kalau misalkan diinjak itu ikannya bisa gerak-gerak gitu. Wah, keren Sobat Muda. Ini kalau kita nginjak-injak kayak gini, tuh ada efek-efek airnya ya. Iya, betul. Pantas saja tadi di depan kita harus melepas alas kaki, sepatu seperti itu harus dilepas dan menggunakan kaos kaki. Iya, betul. Kayak gitu. Wah, keren. Selain ini,
ada tadi film seperti itu. Iya, betul. Ini filmnya bercerita tentang apa? Tentang sejarah kemaritiman Nusantara itu dikemas dalam bentuk animasi. Jadi dari abad 8 sampai era sekarang ini. Jadi nanti anak-anak bisa menonton sinema sekaligus juga belajar tentang sejarah kemaritiman Nusantara. Dan karena dikemas dalam bentuk animasi itu agar anak-anak tidak mudah bosan dan agar tidak monoton di sini juga gitu. Oke, berbentuk animasi dan juga interaktif. Iya, betul sekali. Jadi nanti ada part-part tersendiri kayak kita bisa melambaikan tangan keluar lumba-lumba, sayuran, rasi bintang, dan ada kembang apinya gitu. Wah, ini keren banget. Jadi nggak bosen nontonnya ya? Iya, betul. Melambaikan tangan gitu, terus ada efek yang keluar. Iya. Wah, untuk durasi filmnya berapa lama? Untuk durasi filmnya sendiri ini kurang lebih selama 10 menit. 10 menit itu nanti ada tokoh-tokoh juga di filmnya itu, dari mulai abad 8 sampai era sekarang ini juga. Jadi nanti bisa untuk edukasi anak-anak juga, untuk mengenal tokoh-tokoh zaman dulu gitu, mulai dari abad 8 seperti Rakai Panangkaran, seperti Gunadarma, yang arsitek Candi Borobudur juga gitu. Karena kan untuk sinema interaktif ini sendiri terletak di Candi Borobudur dan tentunya ada sangkut pautnya dengan Candi Borobudur juga. Wah, asik nih. Jadi penasaran. Aku mau nonton deh kalau gitu. Boleh, mari silahkan. Oke, Sobat Muda. Ini yang udah bikin penasaran dari tadi. Film interaktif di Museum Kapal Samudra Raksa. Wahana film interaktif ini sudah tersedia sejak Juni 2018. Sejarah kemaritiman Nusantara mulai dari abad ke-8 hingga sekarang dikemas dalam bentuk sinema interaktif di layar LED sepanjang 115 meter. Di sepanjang film, kita akan ditemani tokoh bernama Raka yang akan mengajak pengunjung melintasi ruang dan waktu untuk melihat perjalanan kemaritiman Nusantara. Ada banyak atraksi interaktif yang bisa dilakukan pengunjung selama pemutaran film ini. Contohnya, gerakan tangan untuk memanggil lumba-lumba, menanam sayur, dan membentuk rasi bintang. Ada pula kembang api yang akan terbentuk dengan lambaian tangan kita. Wah, seru banget pokoknya. Narasi yang disampaikan pun mudah dimengerti. Jadi kita bisa mempelajari sejarah kemaritiman Nusantara dengan asyik Sobat Muda. Gak heran kalau film interaktif ini jadi salah satu wahana yang paling diminati pengunjung. Kalau Sobat Muda ingin berkunjung ke museum ini, jangan lupa membeli tiket masuknya dulu ya, seharga Rp25.000. Iya. Nah, kita sudah selesai mengunjungi 2 museum yang ada di Taman Wisata Candi Borobudur. Keduanya memberikan edukasi dan pengalaman yang berbeda. Tapi yang pasti, dua-duanya juga merupakan sarana edukasi yang cocok dinikmati bersama sahabat atau keluarga. Minat wisatawan ini, terutama wisatawan kita itu banyak, ya masih sedikit lah yang interest untuk masuk museum. Nah, karena apa? Karena lokasi pintu keluarnya kemarin kan hanya lewat depan. Nah, sekarang kita coba masukkan bahwa exitnya jalur pengunjung itu kita masukkan ke museum, supaya paling tidak, di sini ada museum di Borobudur, jadi aku bisa lihat apa sih yang ada di dalam. Oh, ini ada artefak, ada proses bagaimana interlock sistem penyambungan batu ini disusun ya supaya ini tidak saling lepas dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang ini mulai banyak yang masuk ke area museum. Saya kira harapan museum ini memang perlu ditransformasikan di era kekinian. Jadi kalau visualisasi saat ini kan masih ya visualisasi era-era berpuluh tahun yang lalu ya, pada saat proses restorasi. Nah, sekarang seharusnya museum itu sudah mulai beradaptasi dengan teknologi sehingga lebih menarik lagi, lebih atraktif lagi, lebih informatif lagi, tentu dengan menggunakan teknologi. Nah, tentu dengan itu wisatawan lebih bisa interaksi langsung ya, menggunakan teknologi itu apakah virtual reality ataupun augmented reality, itu bisa diaplikasikan di museum sehingga lebih atraktif lagi bagi pengunjung. Gimana Sobat Muda? Seru kan jalan-jalan kali ini? Jadi buat Sobat Muda yang berkunjung ke Taman Wisata Candi Borobudur, jangan lupa mampir juga ke museumnya supaya nambah pengetahuan dan menambah pengalaman. Terima kasih sudah menyaksikan InFrame episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.